Ya, mesin pendingin menggunakan siklus refrigerasi kompresi uap dengan udara kerja R22 ya. Temperatur pada evaporator minus 10 dan pada kondensor 50 derajat ya. Laju aliran massa refrigeran adalah 0,4 kg per sekon ya. Ya, terus kemudian tentukan yang pertama gambar proses ini pada diagram pH ya. Kemudian hitung efek pendinginan, kerja kompresor dan COP, terus kan hitung juga kapas pendinginan ya dalam KW dan daya kompresor ya juga dalam KW. Ini efek pendinginan dan mungkin kerja kompresor ya, ini 2 kilojoule per kilogram ya dan COP-nya. Oke ya. Nah, yang pertama kita buat diagram itu ya, diagram prosesnya pada diagram pH ya. Ya, ini diagram pH dari R22 mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini perhatikan ya bahwa yang sumbu datar ini adalah entalpi, sumbu vertikal ini adalah tekanan ya. Dan Anda lihat ini yang entalpi ini yang warna hitam ini ya. Yang warna merah, angka-angka warna merah ini sebenarnya temperatur. Jadi garis temperatur konstan ini dinyatakan dalam garis merah. Jadi misalkan ini 0 derajat Celcius ya. Ini perhatikan 0 derajat Celcius seperti ini. Terus di dalam kubah ini mendatar ya. Ke sini ini 0 derajat Celcius sampai ke sini. Nah, ini mungkin kira-kira agak vertikal ke sana di 0 derajat Celcius. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, yang biru ini garis entropi konstan ya. Entropi konstan ya. Entalpi ya yang vertikal tentunya ya. Vertikal ini entalpi. Nah, yang apa lagi? Yang hijau ini adalah volume spesifik. Ya. Jadi yang garis-garis hijau ini menunjukkan volume spesifik. Jadi yang pertama kita gambar ya, kita cari titik-titiknya, titik 1 kita tentukan. Ya, titik 1 itu pada minus 10 derajat ya. Jadi kalau nggak ada penjelasan, titik 1 itu dianggap apa? Uap jenuh ya. Uap jenuh di sini ini titik 1 ya. Ini saya kasih call out aja di sini kemudian ya di 0 derajat minus 10 di sini cair jenuh uap jenuh ini adalah apa? Titik 1 ya. Nggak bisa. Ya mungkin di sini 10 derajat ini kayaknya harus nggak bisa. Oke. Ya di sini lah ya titik 1 nih titik 1 itu supaya tidak ini sini ya saya kasih ini titik 1 itu adalah minus 10 derajat cair jenuh ini ya. Ini saya kasih panah aja mungkin ya. Ya. Ini titik 1 ya. Titik 1 minus 10 1 derajat ini supaya ini kayak merahnya hitam aja ya, hitam aja saya kira ini karena ya ini titik 1 ya. Nah terus titik 2 di mana? Titik 2 itu 50 derajat ini ya, 50 derajat ya
temperatur 50 derajat ini kita ambil datarnya. Kita ambil datarnya ini sebagai garisnya pakai warna merah mungkin ya. Jadi 50 derajat warna apa ya? Warna hijau sudah ada ya, warna ungu ini ya. Jadi 50 derajat ini dari sini ini 50 kan ya, ini garis 50 derajat. Nah, ini kita teruskan aja mendatar. Nah, ini titik 2 itu adalah dari minus 10 ini kita tarik garis entropi konstan ya. Garis entropi konstan ke titik 2. Nah, gini. Nah, itu titik 2 ya. Ini titik 2. Ya. Saya kira saya pakai ungu aja ya. Ya, jadi ini titik 2 ya. Titik 2. Agak berasa lain. 4 ya, biar kelihatan 2. Ya. Titik 2. Nah, titik 3 itu di sini ya, di 50 derajat apa? Cair jenuh ya. Jadi titik 3 itu di sini. 50 derajat cair jenuh. Sini titik 3 ya. Oke, titik 3 dan titik 4 di mana? Nah, titik 4 ini tarik garis di sini minus 10 ini mendatar ya. Minus 10 ke sini. Mendatar minus 10. Nah, sampai itu yang ketemu yang garis dari atas itu ya. Sini terus nah, ini agak miring gambarnya. Oke, vertikal. Nah, inilah titik 4 ya. Titik 4. Titik 4. Ya, jadi sekarang sudah lengkap. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, tinggal ya kita lihat H1 berapa. H1 itu berapa. Jadi H1 itu saya tarik aja garis ini warna lain ya. Ini pakai warna hitam aja sesama dengan warna ini. Nah, ini kita tarik dari titik 1 ini garisnya kecil aja. Tarik ke sini, titik ini ya, titik 1 kita tarik garis vertikal. Kurang besar. Ini tarik garis vertikal, ketemu angka berapa di sini? Ya, mungkin ketemu angka 400 ya. Ya, 400, maka di sini H1 adalah 400 kilojoule per kilogram ya. Dan H2 berapa? H2 ini ditarik juga dari titik 2 ini ditarik vertikal ke bawah ya. Ini kira-kira 400
50. Antara 460 dan 400. Jadi 450. Jadi H1 adalah ya. Jadi H1 400 dan H2 450 kJ per kilogram. Nah, terus H3 dan H4 mana? H3 dan H4 ini ditarik ke bawah dari titik 3 dan 4 ini. Nah, ini kan sama. Ya, jadi kira-kira H3 sama dengan H4 465 kJ per kilogram. Ya. Jadi kerja kompresor berapa? Kerja kompresor ya dalam satuan kilojoule kilogram itu adalah H2 min H1 ya. H2 min H1 jadi 400 berapa? Ya 50 kilojoule per kilogram ya. 450 dikurang 400. Kemudian efek pendinginan berapa? Efek pendinginan adalah Q kecil E itu apa? H1 min H4 ya. Seratus 135 kilojoule per kilogram. Jadi berapa? 400 dikurangi 265. Terus kalau kita juga bisa menghitung misalkan efek pemanasan ya. Pada kondenser ya. Jadi kondenser dia punya efek memanaskan ya. Itu apa ya? Bisa dibilang K ya H2 min H3 min H3. Jadi berapa? H2 450 dikurang 265 jadi 185. Ya. Oke. Nah, terus M dot adalah sudah massa refrigeran 0, ini diketahui 0,04
ya kecuali masa refrigeran 0,04 ya, ini diketahui. Terus dengan demikian kerja kompresor dan kapasitas pendinginan ini ya, daya kapasitas pendinginan dan kerja kompresor. Ini aja saya ini ya. Itu adalah ya QE sama dengan 5,4 kali ya. Jadi itu sama dengan apa? Sama dengan sama dengan apa? Di sini sama dengan M dot kali QK ya. Dot kali apa? Di evaporator ya. Di evaporator. Ya, M dot ada dotnya ya. Terus ini nggak bisa sebandingan. Terus apa? Daya kompresor dalam kali adalah WK ya. Sama dengan 50 jadi ini sama dengan apa? Sama dengan M dot kali W kecil kita ya. Oke. Ya. Dan COP sama dengan apa? Semoga ada COP. Yaitu COP sampai dengan 1/4 itu jadi sama dengan berapa? 2,7 ya. Ya. 2,7 ya kan? 135 dibagi 50. Ya. Dan kapasitas pemanasan mungkin kita bisa hitung juga. Jadi sebetulnya mesin refrigerasi ini bisa dipakai untuk pemanasan ya. Jadi kalau
suhu ini di luar dingin, ya misalkan minus 10 di luar, terus Anda ingin menghangatkan, yaitu di kondensernya 50 ya, tapi nanti kalau masuk ruangan kan lebih kecil. Itu adalah apa? Nah, kalau apa untungnya memanaskan pakai mesin pendingin, siklus refrigerasi kompresi uap ini adalah ya keuntungannya ini. Jadi kalau pakai mesin refrigerasi Anda bisa itu ya. Anda bisa mendapatkan menaskan lebih ya. Anda bisa mendapatkan 7,4 kali 175 kali 4 ini dapat dari apa? Dari apa? Dari M dot kali di kecil kayak kondenser 4 kW dan apa namanya power factor. Nah, kalau sebagai pemanas dia ininya power factor ya. Power factor PF ya, itu adalah ada di situ power factor. Power factor itu sama dengan itu ya. Jadi apa? QK dibagi WK ya. Ini saya ambil dari sini ya. Ya, ini QK ya. QK dibagi WK ya. QK dibagi WK ini sama dengan 185 dibagi 50 sama dengan 3,7 ya. Ya, Anda bisa mendapatkan apa panas 3,7 kali dari apa daya listrik yang dimasukkan. Ya, jadi ini saya tulis saja di sini ya, sini H1 ya. Oke. Terus di sini adalah H2 ya. Di sini H3 sama dengan H4. Ya, saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Ya, terima kasih.